La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal akhir. Ketika para sahabat Nabi itu mendapat tekanan dan tindasan di kota Mekah, dianjurkan oleh Nabi Muhammad mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Di sana para sahabat Nabi dihormati dan sangat dimuliakan oleh Raja Habasyah yang termasuk umat Nasrani. Dan ketika mereka pulang kembali, mereka menceritakan bagaimana umat Nasrani menghormati sahabat-sahabat Nabi itu. Kemudian fakta sejarah lagi bahwa ketika kota Mekah ditaklukkan, para sahabat menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu. Konon diceritakan lebih dari 480 berhala, dari berhala yang besarnya sebesar jempol sampai sebesar gajah. Ketika mereka masuk dalam Ka'bah, di situ mereka akan menghapus gambar-gambar yang ada di dalam ruang Ka'bah itu. Di situ ada Siti Maryam sedang mengemban Sayyidina Isa alaihissalam. Kata Nabi, silakan yang dihapus kecuali gambar ini, biarkan saja. Ini artinya, ini mungkin banyak hal fakta sejarah yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman kita yang seagama Islam. Saya mohon kira-kira mereka tahu, barangkali yang nanya, dari mana itu sumbernya? Itu dari kitab Akhbaru Makkah, ya, tulisannya Al-Wahidi, ya, bahwa gambar Nabi Isa di dalam Ka'bah itu oleh Nabi dilarang untuk dihapus. Itu persoalannya. Jadi artinya, cuma kan sekarang kita menjadi masalah. Kita ini kan sudah sangat melelahkan sekali. Banjir darah, konflik, ya, perang saudara antara umat Islam sendiri, dan juga perang saudara antara agama yang berbeda bertahun-tahun dan sampai sekarang. Konflik yang terjadi di antara umat Islam sendiri sebetulnya kapan dimulainya? Ini antar umat Islam sendiri. Pecah, kongsi sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Persatuan yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu sudah pecah kongsi pada detik pertama Kanjeng Nabi meninggal dunia. Bahkan sampai Nabi belum dikubur, mereka sudah bertengkar di Saqifah Bani Sa'diyah, berebut khilafah antara siapa yang berhak, apakah Abu Bakar, apakah Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Umar sendiri pernah mengatakan, kita memilih Abu Bakar ini kejeblok. Terpeleset gitu. Ya itu soalannya. Nah, dan sampai sekarang perang saudara dalam perjalanannya, terutama yang sangat sedihkan adalah kelompok-kelompok rasionalis dalam Islam yang disebut dengan Mu'tazilah, itu dibantai habis. Lebih dari 10.000 intelektual muslim yang dihabisin semuanya itu. Dan sampai sekarang banjir darah antar umat Islam belum selesai. Ya, masih di depan mata kita. Yaman berdarah-darah, Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Libya tunggang langgang, dan seterusnya sampai sekarang. Ini sangat melelahkan sekali. Kita bercita-cita ingin menemukan perdamaian dunia. Bagaimana supaya agama itu jangan sampai menimbulkan tumpah darah. Yang pada dasarnya agama itu kan membuat perdamaian, membuat persahabatan, persaudaraan, cinta kasih. Kok jadinya bunuh-bunuhan sih di mana konfliknya? Ini di Cirebon saja. Ini beberapa tahun yang lalu terjadi. Itu ada seseorang namanya Sarip, dia
masang bom di perutnya diikat gitu, diledakkan di waktu sholat Jumat. Korbannya Bapak Kapolres Kota Cirebon sampai sekarang menjadi cacat, dan dia sendiri mati, anaknya ya jadi yatim, istri jadi ini. Saya semakin tidak mengerti, apakah itu cara mencari sorga? Saya tidak yakin sorga dibayar dengan membunuh orang yang tidak berdosa. Menurut saya sorga itu tentunya ya bukan membunuh orang, menghidupi orang dong. Sorga bukan mencelakakan orang, menolong orang. Kok jadi seperti itu? Ini ada apa sungguhnya? Ini yang perlu kita ketahui. Jadi artinya saya mohon kepada semua pihak, jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa. Yuk kita terus berdialog, mencari rumus-rumus menuju perdamaian bersama. Saya yakin pasti nanti ketemu, asal kita jangan berputus asa. Nah, saya ingin mengurus sendiri gimana wilayah pertengkaran itu sebetulnya bukan pada inti agama sebetulnya. Karena agama sendiri itu sesungguhnya ada lapisan-lapisan luaran yang mengemas agama itu sendiri. Disitulah menjadi wilayah pertengkaran kita. Ya, pertama, lapisan pertama adalah urusan akidah. Yang kedua, lapis keduanya adalah akhlak, moralitas. Yang ketiga adalah muamalah atau syariat. Ini tiga wilayah inilah sebagai tempat pertengkaran di antara kita. Nanti intinya mah yang paling inti adalah cinta kebaikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan intinya mah. Jadi kalau kita sudah pada inti agama, ya tidak mungkin akan bertengkar. Bertengkar itu pada lapisan-lapisan luarnya ini. Yuk kita bicarakan masalah akidah. Apalagi antara agama, di dalam satu agama saja, di dalam agama manapun, apakah antara Sunni dengan Syiah, apakah antara Katolik dan Protestan, masalah akidah berbeda. Kita orang ahli sunnah wal jamaah berbeda dengan Jabariyah, dengan Qadariyah, dengan Murji'ah, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah. Berbeda di wilayah akidah. Kita mengatakan Maturidi, Asy'ari sifat Tuhan 20, ya kan, dari wujud dan sebagainya. Mu'tazilah mengatakan sifat Tuhan tak terhingga. Ahli sunnah mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menentukan perjalanan takdir manusia. Mu'tazilah mengatakan Tuhan tidak boleh intervensi masalah nasib manusia, diberikan kebebasan. Sampai tentang Al-Quran, apakah itu makhluk atau bukan makhluk, korbannya dua belah pihak, ribuan yang meninggal dunia. Jadi artinya ketika kita orang berbeda akidah, ya itulah sifatnya. Karena bagaimanapun pada akhirnya apa yang engkau yakini, ya, bahwa keberadaan Tuhanmu sendiri, engkau tidak bisa membuktikan keberadaannya kok. Termasuk orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak punya bukti ilmiah akan ketiadaan Tuhan. Ini 50-50 kok sebetulnya mah. Tetapi walau bagaimanapun saya harus menghormati apapun yang Anda yakini. Saya taruh di atas ubun-ubun saya. Nah, oke. Lalu kepada syariat juga sama, apalagi persoalan perdagangan, masalah transaksi internasional antara kemanusiaan, budaya dan sebagainya. Ini bab yang paling penting dalam sholat saja, dalam sholat saja berbeda-beda kok. Ada yang baca usul, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Ada yang menunjukkan digoyang-goyang, ada yang lurus saja. Nah itu dalam syariat, jenggol perempuan ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang tergantung, kalau udah syahwatnya batal, kalau tidak batal. Di bidang syariat juga sama, kan berbeda-beda. Sampai kepada akhlak dan moral, bayangkan. Sampai dalam, nah semua berbeda. Karena masalah moral itu masalah kan kesini dinian,
Bagaimana Anda mengatakan bermoral mulia ketika masyarakat sekitarmu tidak mengakuinya? Jadi namanya moral itu bagaimanapun kalau ada pengakuan dari komunitas yang ada di situ, di Anda di situ ada. Dan ini menjadi pertengkaran. Oke, silakan kita bertengkar di dalam akidah, dalam syariat, dalam akhlak, tetapi ketika kita masuk pada inti agama, yaitu cintakan kebaikan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saya kira tidak mungkin antara agama bertengkar satu dengan yang lain. Terima kasih.